kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 24 April 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami, secara khusus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman hidup, suka duka yang boleh kami alami, baik dalam komunitas, dalam lingkungan keluarga kami masing-masing maupun di tempat kerja. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap sabda-sabda yang Engkau berikan untuk kami renungkan bersama, sungguh memberi kekuatan dan inspirasi bagi kami dalam mengatasi dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku sampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi, salam jumpa untuk kita semua. Paus Fransiskus mengatakan kepada kita semua bahwa orang yang rendah hati tampak di manusia adalah lemah dan pecundang, tetapi pada kenyataannya mereka adalah pemenang sejati, karena merekalah satu-satunya yang percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan mengetahui apa kehendaknya. Semakin kita turun dengan kerendahan hati, semakin Tuhan mengangkat kita. Ada sebuah kisah di mana ada seorang pemuda yang hidupnya sederhana, memiliki hati yang sangat baik, selalu mengasihi, mencintai, dan melayani semua orang, keluarganya, bahkan siapa saja yang dia jumpai. Dia dikenal orang, seorang pemuda yang sangat rajin, sederhana, dan sangat menghargai orang lain. Tetapi pada kenyataan, semua sikap baik, tingkah lakunya berubah di saat dia mulai berhasil menaiki satu tangga keberhasilan. Berhasil dalam karyanya, dia mendapatkan jabatan yang baru, mendapat posisi yang tinggi, dan mendapatkan penghasilan yang semakin berlipat ganda. Dengan keberhasilannya ini telah merubah pribadinya yang awalnya menjadi baik, sekarang berubah menjadi pribadi yang sangat sombong, merendahkan orang lain, tidak menghargai karya dan pekerjaan orang, dan menganggap bahwa dirinya yang paling berhasil, paling berkuasa, dan paling segala-galanya. Meninggikan diri, bangga akan apa yang kita peroleh, itu boleh, itu penting untuk memotivasi pribadi kita, tetapi jangan sampai merendahkan orang lain dan menganggap orang lain tidak berguna. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jabatan, kekuasaan, dan keberhasilan yang kita miliki saat ini, yang kita raih saat ini, hanyalah bersifat sementara, tidak kekal. Maka kita harus berusaha untuk tidak menghakimi orang lain dan menjatuhkan orang lain dengan kesuksesan kita. Semakin kita sombong, rahmat itu akan semakin hilang. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, secara jelas Yesus menempatkan diri sebagai posisi pribadi yang paling rendah hati. Yesus mau menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita harus menanamkan dalam diri kita sikap kerendahan hati. Dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa yang melihat aku,
Ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan segala sesuatu. Ungkapan Yesus ini secara jelas mengatakan bahwa kehadiran Dia, apa yang Dia lakukan, bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Kalau kita boleh lihat bahwa Yesus adalah putra Allah, Dia bisa saja mengakui dirinya sebagai putra Allah. Dia bisa saja melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Dia inginkan bisa Dia lakukan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus, melainkan Dia melakukan segala sesuatu menurut kehendak Bapa, tidak sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Ini adalah bukti kerendahan hati dari Yesus. Dia mau menunjukkan bahwa Dia bisa saja berkuasa atas kita, tetapi itu tidak Dia lakukan. Sebagai bukti nyata yang bisa kita lihat adalah Ia rela merendahkan diri, menjatuhkan diri, dihukum, disiksa, bahkan sampai disalib. Karena Ia mau membuktikan sebuah sikap kerendahan hati, sikap tidak menjatuhkan orang lain, tidak menghakimi orang lain, dan tidak menganggap rendah orang lain, tetapi lebih kembali ke dalam diri kita sendiri, memposisikan diri kita sebagai orang yang paling rendah di hadapan Tuhan, karena suatu saat Tuhan akan mengangkat kita di hadapannya. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita bersama bercermin pada pribadi Yesus. Jangan meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Boleh kita bangga dengan kesuksesan, dengan apa yang kita raih, tetapi jangan sampai merendahkan orang lain. Karena semakin kita meninggikan diri, maka suatu saat juga Tuhan akan merendahkan kita sampai serendah-rendahnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, sekarang mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka, siapapun yang meminta doa dari kita. Kita berdoa semoga apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, baik untuk pekerjaan, untuk pemulihan dari sakit, untuk segala tantangan, hutang piutang yang mereka alami saat ini, untuk pekerjaan, perjodohan, studi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi rintihan dari umat-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka, semua umat Kristiani yang telah mengambil jalan lain. Kita berdoa semoga melalui doa-doa kita dan juga doa dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria senantiasa menyertai mereka, mengetuk pintu hati mereka untuk kembali kepada jalannya yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang senantiasa mencintai kita, yang ada dan mendoakan kita. Semoga kita sekalian, semua harapan, keinginan, dan permohonan yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini boleh didengarkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang telah berpulang, anggota keluarga kita, maupun jiwa-jiwa yang terlupakan. Mereka yang saat ini masih berada di api penyucian, yang masih membutuhkan doa-doa dari kita. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami belas kasih Allah dan diperkenankan untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya mereka menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah